standar penampilan pria dan wanita. Ya, di pembinaan sudah kita ingatkan Pak, bahwasanya jangan ada kumis. Ya Pak ya, salah satunya jangan berkumis, jangan berjenggot dan jangan berjambang Pak. Jadi minta tolong ya Pak ya, jangan sampai nanti bapak-bapak jadi teguran OJL nih misalnya. Atau jadi temuan kampus misalnya main ke unit kerjanya. Ini peraturan ini semua sudah mengetahui Pak. BRI sudah mengetahui semua. Ya, divisi SCC pun mengetahui. Ya, SPO dan sebagainya sudah mengetahui standarnya PKPLK itu seperti apa. Apalagi Kanwil. Ya, dalam hal ini WPO. Ibu Anjar, ya, Pak Pirsandi. Itu sudah tahu semua Pak. Jadi tolong terkait ketentuan di sini rambut pendek dan rapi. Nanti tolong diterapkan Pak. Tidak ada PKPLK yang rambut panjang. Semuanya pendek rapi, bukan cepak ya. Kalau cepak kan Pak Sapam 321. Tapi kalau PKPLK pendek ya, rapi. Tidak boleh rambut panjang. Kemudian tidak boleh berkumis, jenggot, cukur habis. Selanjutnya menggunakan sepatu warna hitam Pak. Jangan menggunakan yang warna mencolok. Kemudian seragam. Nah, ini ya terkait membahas seragam. 2 minggu yang lalu kami sudah Zoom dengan kantor pusat. Ya, kantor pusat jadi menyampaikan nanti kita akan sama seperti rekan-rekan BRIKS punya baju seragam. Ya, kalau BRIKS sudah lama punya kan. Nah, kita juga sama, Pak. Nanti kita akan punya masing-masing baju dapat ya. Saat ini baju itu masih proses produksi. Selindo, Pak, produksinya, bukan percabang. Bukan Palembang dulu nih atau Jambi dulu, dah. Ya, Pak, selindo barengan. Jadi vendornya siapa yang didapat, misalnya di Jakarta Cengkareng misalnya, vendor Budi misalnya kan. Nah, si Budi inilah yang mengerjakan proyek pengadaan baju. Ya, nanti ketika sudah selesai barulah dikirim hasil produksi baju tersebut ke cabang masing-masing. Terkait baju ditunggu saja Pak, pasti dapat semuanya ya. Itu terkait baju. Nah, kemudian untuk seragam yang saat ini masih digunakan, kebanyakan dari kita pakai seragam casual, Pak ya. Casual, kemeja rapi, celana jeans ya, ada yang pakai celana dasar. Nah, itu tolong dimaksimalkan rapi, Pak. Meskipun tugas kita melakukan pembersihan, juga memberikan pelayanan ke karyawan, nasabah maupun pimpinan. Nah, tolong kerapian baju tetap dijaga, digosok bahasa kita tuh. Gosok dulu sebelum dinas, sebelum begawe, gosok dulu bajunya. Kemudian ya ID card Pak, tolong selalu digunakan. Ya, Pak, kayak mana kami tidak dapat ID card? Ya, kalau kita nunggu dari PKSS lama Pak. Ini jujur saja. Ya, karena itu pengajuan dulu. ID card ini nak diajukan dulu, misalnya bulan ini kita ajukan. Ya, kita nak nunggu kayaknya lama Pak. Apalagi nunggu datang ID card tuh. Misalnya dari pusat, misalnya lama. Ya, jadi minta tolong ID card. Saya yakin di masing-masing unit kerja itu ada tempat ya percetakan ID card pasti ada. Ada yang 10.000, 15.000 atau 20.000. Enggak apa-apa lah Pak. Cetaklah sendiri ya untuk kebutuhan kita di lapangan. Biar apa? Biar tidak jadi temuan. Ya, karena malu ya. Rekan-rekan Sapam ada ID card-nya. Kemudian CS Teller semua ada. Ya, nah kita yang PKPLK tidak ada. Kan? Nah, itu patut dipertanyakan, Pak. Jadi silakan dilengkapi modal sendiri dulu sampai pengadaan ID card dari pusatnya datang. Ya, tapi saran kami buat sendiri dulu modal, Pak. 10.000 untuk modal kerja. Daripada jadi temuan, enak kan? Nah, jadi tolong masalah ID card masing-masing silakan dilengkapi. Ya, Pak ya, itu. Dan selalu dipakai, jangan terbalik. Kemudian kuku harus bersih, tidak panjang. Ya, nanti kalau kukunya panjang pas kita melayani AMBM misalnya, tetap kita silakan Pak diminum pas nyingok
kuku dia dinampan itu ngangkat, ya Allah, ala kepanjangnya. Ya, nah jangan Pak. Tolong dijaga kebersihan, rapi, wangi, ya nyaman lah Pak. Rasa kok kita datang ke kantor, ya atau datang ke bank lain lah, ke bank Mandiri, dilayani oleh petugas kebersihannya ya atau pramubakti atau OB-nya, rapi, bersih, ramah, enak dah. Nah, begitu juga dengan kita Pak. Ya, kita minta dilayani dengan baik, dengan bagus. Begitu juga kita memberikan layanan kepada orang lain ya atau pimpinan di tempat kerja kita. Jadi sama seperti itu. Ditolong masalah kebersihan, kuku, kerapian benar-benar dijaga. Selanjutnya rambut tadi sudah disampaikan, aksesoris ya kacamata diperbolehkan Pak. Ya, cincin kawin diperbolehkan. Kemudian yang tidak perbolehkan itu gelang ya Pak ya. Gelang ya, cincin batu aki simpan ya Pak. Yang dibolehkan tuh cincin cincin kawin Pak. Jadi yang hobi koleksi batu, misalnya ada 10 cincin penuh jarinya, sudah Pak disimpan dulu. Pas lagi tugas, oh ini aku hari ini lagi tugas. Ya, lebih baik aku simpan. Ya, aku pakai yang cincin kawin, Be. Enggak apa-apa. Ya, boleh. Kemudian yang jam tangan tolong dipakai, jam tangan pakai. Atau Pak aku tidak biasa pakai jam tangan. Ya udah, tidak usah dipakai. Atau Pak, aku biasa pakai gelang nih lah. Lebih bermanfaat pakai jam, Pak. Jadi kita bisa memanage waktu. Oh, lihat jam sekarang misalnya. Oh, jam ini aku harus pelaporan misalnya ya. Pelaporan kebersihan, pelaporan CRM misalnya. Tuh, Pak ya. Jadi gelang ganti jam, Pak ya. Jangan dipakai karena itu tidak boleh digunakan. Selanjutnya terkait tugas dan tanggung jawab. Nah, ya. Jadi saya minta coba dibacakan tugas dan tanggung jawab ini oleh Pak Pridansyah dari KCP Sungai Lilin. Silakan Pak. Selamat sore Pak Pridansyah. Ya, halo. Oke, ya Pak. Silakan Pak dibaca Pak poin 1 sampai 10 Pak. Kalau tidak terlihat di-zoomkan aja dari HP-nya diperbesar biar kelihatan. Tugas Oke. dan tanggung Ya, hadir di unit kerja sebelum jam operasional kantor. oke. 2. Kedua, membersihkan area kerja pada pagi hari sebelum jam operasional. Oke. 3. Tiga, membantu merata kerjakan dokumen-dokumen atau surat yang akan dikirimkan. Oke. 4, melaksanakan pengiriman surat dalam kota sesuai alamat maupun melakukan pengiriman melalui perusahaan jasa pengiriman. Poin kelima, menyediakan minuman bagi para pegawai dan tamu internal atau eksternal. Poin 6, membersihkan alat kerja kebersihan. Oke. 7, menghidupkan lampu listrik atau AC kantor pada pagi hari dan mematikannya pada sore hari setelah tutup kantor. Oke. Nomor 8, memelihara kebersihan alat minum atau makan inventaris kantor. Nomor 9, melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pemimpin unit kerja sepanjang masih berhubungan dengan tugas pokoknya. 10. Nomor 10, aktif melaporkan kondisi kebersihan ukernya secara berkala di WA Group. Oke, ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Widriansa ya. Pak, Oke, dari KCP Sungai Lilin. Ya, jadi itu Pak. Nah, ini ya terkait tugas dan tanggung jawab ya. PKPLK hampir sama dengan Pramubakti. Ya Pak ya, hampir sama dengan Pramubakti. Cuma di poin 10 ya harus aktif melaporkan kondisi kebersihan uker secara berkala di WA Group. Nah, jadi ada tugas baru, Pak. Ya, ini dari kantor pusat ada tugas baru. Kita diwajibkan melaporkan kondisi kebersihan uker
Kalau Pak Sapam melaporkan situasi keamanan, nah tugas kita selaku PKPLK melaporkan kondisi kebersihan, ya. Di jam berapa pelaporannya, ya? Kalau di sini nih minta secara berkala, ya, artinya setiap jam tidak mungkin. Tidak mungkin kalau kita laporan setiap jam. Benar, benar kan? Karena kita pasti ada aktivitas lain, ya, mengirim Betul, berkas Pak. keluar, ya, mengantarkan berkas ke cabang, ya, membantu ke unit, ya, membantu mantri dan sebagainya. Oleh sebab itu, berdasarkan kebijakan untuk pelaporan kebersihan hanya diminta 2 kali, Pak. Kapan? Yaitu pelaporannya di jam 10 pagi dan juga di jam 4 sore, ya Pak ya. Jadi rekan-rekan jam 10 pagi, ya, coba lagi ramai transaksi misalnya di teller, ya, di galeri ATM atau di area luar, parkiran luar, tidak apa-apa, foto saja Pak. Ya, laporan, tag foto. Tapi untuk pelaporannya pastikan dulu bersih. Jadi jangan ini rame, kotor ya, banyak misalnya bekas struk kertas. Nah, kita tadi langsung main foto, tidak dibersihkan dulu. Nah, itu jangan, Pak. Ya, jadi ketika pelaporan jam 10 dan jam 4 sore itu kita sudah melakukan pembersihan ulang, ya. Jadi biar hasil fotonya bagus, Pak. Ya, tidak ada temuan. Nah, hasil foto rekan-rekan itu akan kami teruskan ke kantor pusat, Pak, buat untuk dinilai, ya. Jadi kriteria penilaian kerja kita PKPLK masing-masing. Jadi menjadi penilaian personal, Pak. Oh, misal si Pak Altaib aktif nih pelaporan, ya, atau Pak Pian dari Sudirman Lubuk Linggau aktif melaporkan, ya, bagus ini. Memang benar kerja orangnya, ya. Nanti ketika akhir tahun, ya, ada POM evaluasi dari BRI, ya, dengan senang hati, ya, dari pihak BRI mungkin rekomendasi, ya, dari PKSS rekomendasi juga. Ya, kenapa? Dibuktikan dengan pelaporannya rutin dibuat dan juga kebersihannya dijaga secara berkala. Jadi itu ya Pak ya, terkait pelaporan kebersihan. Ya, kapan Pak kita mulai? Ya, kita mulainya Senin. Kan besok kan libur, Sabtu Minggu. Jadi kita mulai Senin, Pak. Senin setiap jam 10, ya, dan juga jam 4 sore. Kemudian Pak ada enggak contohnya? Nah, ini kita kasih contoh. Ya Pak ya. Yang pertama yang kita laporkan kebersihan itu area tampak depan. Ya, area tampak depannya bersih. Kemudian signature, ya, atau yang lampu neon box kota di dekat pintu masuk itu bersih. Atasnya tidak ada debu. Ya Pak ya, itu menjadi perhatian juga Pak. Ya, nih bagian atas ini. Ini sering yang menjadi temuan komplain OJL, ya, ketika melakukan monitoring. Wah, Pak, kotor ini. Komplainnya enak Pak, tidak ke PKPLK-nya langsung, komplainnya langsung biasanya ke unit, ya, atau ke SPO. Jangan malu Pak. Unit kita dimarah, ya, atau SPO kita dimarah gara-gara ulah kita. Nah, jadi tolong kepeduliannya kebersihan area depan seperti lampu neon box di atasnya jangan ada sawang. Itu salah satunya. Jangan ada debu. Ya, rutin atau 3 hari sekali lah dibersihkan. Atau 2 hari sekali. Pak, tidak sanggup aku sehari sekali. 2 hari sekali, tidak apa-apa, boleh. Ya, jangan sebulan sekali atau setahun sekali, keterlaluan, Pak. Ya, jadi tolong dibersihkan area atasnya, kacanya bersih. Kalau ada tumbuhan, ya, segar, tumbuhannya disiram. Kemudian jangan ada tumbuhan itu, pot bunga itu isinya puntung rokok, Pak. Ya, sering kami mendapat laporan, difotokan. Pak, lihat, kerja PKPLK atau kerja pramubakti kalian, nih, lihat, ada bekas puntung rokok di pot bunga dibiarkan. Gak peduli, ya. Padahal pagi-pagi sudah kita bersihkan.
Nah, itu harus rajin, Pak. Yang menjadi temuan, hati-hati ya, dicek berkala. Ya, lakukan pembersihan. Oh, ini kotor. Kita kan pasti punya feeling, Pak. Wih, ini tidak enak dilihat. Pasti ini jadi komplain. Udah cepet lah, Pak, bersihkan. Memang tugas kita yang membersihkan. Ya, Pak ya. Kemudian kotak sampah, area parkirnya, ya rapi bersih. Bendera, ini bendera. Kalau setiap pagi dikibarkan, kalau memang benderanya sudah lusuh, usang, borok, ya Pak, koyak, lapor Pak ke unit. Pak, izin Pak, bendera depan kita sepertinya perlu diganti Pak. Gimana Pak? Nanti saya akan beli ke pasar Pak. Setuju dah Pak? Oh ya sudah, dosa salah. Kakek kita pesan di online be misalnya kan. Atau sudah ini. Nah nih duit, belilah ya. Tolong beli ke bendera yang baru. Kan jadi enak Pak ya. Harus ada inisiatif kita Pak. Ya itu. Kemudian area banking hall. Ya rapi, bersih, TV LED dihidupkan, meja CS, meja teller, ya rapi, bersih, bunganya segar ya. Jangan bunga layu, nah bunga layu, laboro, ya bunganya gede nyingoknya, ya. Jadi jangan dibiarkan, ya dibuat rapi, segar seperti ini. Kemudian selanjutnya yang perlu kita foto itu mana tadi? Area galeri ATM, Pak ya. Galeri ATM, kacanya bersih, ya, tidak ada sampah, bebas struk kertas sampah, tidak ada puntung rokok berserakan di bucu sini biasanya, ya, di pinggir-pinggiran kaca ini. Nah, sering ini, Pak. Ya, nasabah tuh sering matikan rokok di sini. Hitam, ya, bekas abu rokok atau bekas matikan rokok, itu tolong dibersihkan, Pak. Karena itu sering menjadi penilaian. Ya, ini saya sampaikan hal-hal yang sering menjadi penilaian. Ya, di sini sering puntung rokok berserakan, kertas truk berserakan di area ini. Itu jangan. Kemudian keset kaki. Ya, sering kami jumpai pada saat sidak di lapangan, keset kaki, ya, tempat berkumpulnya debu tidak dibersihkan. Ya, ini tolong Pak. Misalnya nih setiap hari Jumat lah kita bersihkan. Ya, bersihkan Pak, silakan. Ya, bawa ke keluar jauh-jauh, pukul ya, tepuk tepuk tepuk, buang debunya. Ya, kalau bila perlu dicuci cuci, ya dibersihkan. Biar kelihatannya enak nih, rapi bersih. Jangan ada pembiaran keset kaki. Ya Pak ya, keset kakinya penuh tanah. Ya, apalagi di daerah yang contoh di Megang Sakti misalnya. Ya, di area-area pedalaman ya. Tolong kebersihan tolong tetap dijaga meskipun area kita sedikit di dalam. Ya, jadi tolong dijaga. Kemudian selanjutnya area meja kerja Kak unit supervisor, ya itu tuh foto dirapikan. Kemudian area kerja mantri, ya dirapikan dan foto dibersihkan. Kemudian area toilet, ya Pak ya, area toilet. Aduh, mana tadi? Bentar. Ya, kemudian area dapur Pak, ya area dapur harus bersih seperti ini, ya Pak ya. Ketika hari Jumat, ini kan hari terakhir. Ya, tolong piring jangan pas pulang ke unit labale, ya, mantri labale, Teller bare, tinggal Pak Sapam misalnya. Nah, rekan-rekan kadang ya mengasih beban, Pak Sapam cuci ke piring. Padahal tugas kita, Pak, di hari Jumat itu, ya. Nah, tolong sebelum pulang dinas setiap hari, ya dari Senin sampai Jumat, jangan sampai ada piring yang ditinggal. Ah, besok pagi baik Pak. Hai Pak, biarlah besok pagi. Nah, kamu ya hati-hati nih ya. AMBM main misalnya, atau Pinca main, atau dari PKSS tidak selesai Pak. Ya, apa surat peringatan. Gara-gara apa? Gara-gara temuan dapurnya kotor. Ya, jangan dilakukan Pak. Tolong kebersihan dapur dijaga. Terus ada yang ngadu nih misalnya melaporkan PKPLK-nya Pak,
kami setiap hari Senin sampai Jumat, cooker ketika kami pulang pasti bersih. Tiba-tiba pas Senin pagi kotor, Pak. Ya, piring bertumpuk banyak. Siapa, Pak, yang disalahkan? Ya. Nah, kalau untuk yang hari Sabtu dan Minggu, kami sudah menyampaikan ke rekan-rekan Satpam. Kalau Sabtu ya ada lembur, masih tanggung jawab petugas PKPLK-nya kalau Sabtu lembur nih. Tapi kalau Sabtu Minggu udah ada lembur, ya yang menjaga kebersihan kantor adalah rekan Satpam. Ya, yang menjaga kebersihan. Ya, kebersihan, kerapian. Artinya Pak Satpam kalau pakai piring tidak dicuci, bekas ngopi, dibiar ditaruh di meja CS, di meja teller, ya sehingga tidak rapi, tiba-tiba jadi komplain. Nah, itu hati-hati, Satpamnya yang kena, Pak. Bukan kita yang kena. Ya, karena jelas Sabtu Minggu tugas mereka menjaga kebersihan. Tugas kita menjaga kebersihan di hari Senin sampai Jumat. Ya, kecuali Sabtu kita lembur. Kalau PKPLK lembur hari Sabtu, ya tetap dijaga kebersihannya. Ya. Kemudian kayak mana kalau shift malam, Pak? Kadang ya sore kami sudah bersihkan, misalnya hari ini, hari Senin. Sore kami sudah bersihkan, Pak. Pas kami pulang tuh sudah serah terima dengan Pak Sapam, lah bersih kantor. Bahkan kami sudah menyampaikan, Pak, titip kantor, Pak ya. Dijaga kebersihannya, Pak. Tolong, Pak. Takutnya biar tidak jadi temuan kita. Ternyata pas pagi-pagi PKPLK datang Selasa pagi, piring lah bertumpuk banyak. Ya, padahal kemarin sudah bersihkan. Nah, itu tolong dilaporkan Pak Sapamnya ke kami. Ya, laporkan Sapam yang tidak peduli kebersihan, ya, tidak menjaga kebersihan nuker, ya, padahal sudah tugas dia menjaga kebersihan, apalagi shift malam. Ya, tugas dia itu menjaga kebersihan, jangan buat kotor. Ya, karena apa? Karena tadi sudah dibersihkan oleh PKPLK-nya. Ya, laporkan Pak ke kami kalau ada temuan Pak Sapam yang seperti itu, yang tidak menjaga kebersihan. Ya, Pak ya. Tidak apa-apa, laporkan Pak. Tapi kalau ada petugas PKPLK tidak menjaga kebersihan, Pak Sapamnya laporkan ke kami. Ya, laporkan PKPLK yang tidak menjaga kebersihan. Ya, contoh tadi hari Jumat sore harusnya di piring cuci bersih, tidak dicuci. Ya, Sapam boleh yang laporkan ke kami. Siapa petugas yang tidak membersihkan. Nah, jadi itu. Jadi itu poinnya, Pak. Selanjutnya area Brimen, ruang Brimen ya. Ini sering kadang ada kunjungan ya. MBM K unit ya atau Pinca main. Oh, coba kita lihat ruang Brimennya unit Sudirman bersih dak ya? Ayo Pak kita main ke atas, lihat. Itu hati-hati ya. Jadi tolong dijaga kebersihan dan kerapian ruang Brimen. Nah, kayak ini contoh sepeda ya. Ala-ala kebersihan yang lain itu dijaga, Pak. Kerapiannya ya, jangan sampai ada debu ya, lantainya bebas ini ya, bebas debu disapu ya, dipel. Jadi seperti itu, Pak. Ini sering tidak diperhatikan ini area Bremen, apalagi yang di lantai 4. Ya, kalau gedungnya tinggi lantai 4, lantai 3, banyakan itu tidak diurus sih. Nah, itu jangan. Ya, Pak ya, ruang Bremen harus tetap dijaga kebersihan kerapian. Karena sering tempat kunjungan dicek ya oleh manajemen BRI. Apalagi dari Kanwil, Pak, pasti ada cek ruang Bremen. Ya, kemudian Pak, siapa Pak yang sudah melaporkan kebersihan? Ya, diantaranya rekan-rekan kita di Tanjung Pandan sudah, Pak. Ya, jadi ini Tanjung Pandan PKPLK-nya sudah melaporkan ya jam 10, jam 4 sore. Kemudian siapa lagi? Sungai Liat. Sungai Liat sudah melaporkan, Pak. Ya, Sungai Liat PKPLK-nya sudah melaporkan, sudah aktif melaporkan. Kemudian Pangkal Pinang, ya sama nih laporan ya PKPLK dilaporkan ruang Bremen dipoto, kemudian ruang apa namanya teras depan dipoto ya, toiletnya dipoto, meja kerja mantri, Steller dipoto, bersih kebersihannya yang dipoto tuh.
Kemudian selanjutnya Kayu Agung ya sudah melaporkan. Muara Enim sudah melaporkan. Palembang Sriwijaya sudah melaporkan. Ya, Kantor Regional Audit Office Kanin sudah melaporkan. Kemudian KC Prabu Muli dan Batu Raja sudah melaporkan. Ya, dan yang terakhir Lahat ya. Lahat sudah melaporkan. Nah, selanjutnya KC-KC yang lain sampai Jambi dan rekan-rekan ya hari ini mulai kita sosialisasikan ya, mulai kita sampaikan bahwasanya kita Sekanwil bahkan Selindo semua sama Pak, nanti akan membuatkan laporan seperti ini ya. Tidak ada perbedaan, jadi kita semua sama, instruksinya sama, pelaporannya sama ya. Jadi tolong ini menjadi penilaian, tolong dilakukan. Sampai di sini terkait pelaporan kebersihan paham Pak ya, tidak ada masalah ya. Ya, halo, Paham, paham Pak ya? Oke, paham. ya, Ya, paham. oke. Paham, Pak. Karena jujur saja Pak, vendor sebelah ya, BKS, ada mereka pelaporan. Bahkan dari dulu kan, mereka sudah ada pelaporan. Pak Nah, izin Pak, ya, gimana Pak? itu untuk pelaporan itu yang di grup PKPLK Palembang Jambi atau gimana Pak? Kita pelaporannya di grup masing-masing Pak, di grup monitor pagar alam. Nah, di grup itulah kita pelaporannya. Oke, Oh, di grup ini Pak, masing-masing kaca ya, Pak ya. ya, bukan di grup yang all seluruh PKPLK itu bukan. Grup all itu Oh, untuk tes Pak, grup untuk tes. oh Jadi ya Pak, kalau terima kasih. untuk pelaporan kebersihan itu di grup kita per cabang masing-masing ya. Sekayu, Sekayu. Oh Kemudian ya Pak, terima kasih Jambi, Pak. Jambi, Pagar Alam, Pagar Alam. Oke, itu Pak ya. Sip. Oke, kita lanjut ya, kita lanjut ya ke poin selanjutnya. Attitude, nah tolong attitude masalah tata krama, sopan santun, ya Pak ya. Yang namanya kita bertugas melayani ya, melayani pimpinan, melayani karyawan, ya. Tolong 5S tetap dijalankan Pak. Senyum, sapa, salam, sopan santun, pasti Pak. Di mana baik kita tugas pasti itu kan. Jadi tolong tetap dijaga. Jangan sampai kami dapat laporan, misal dari Kanwil main ya ke unit itu misalnya kita sebut ya. Sudah kunjungan, kemudian laporan WA misalnya kan, laporan WA pengaduan ke PKSS Palembang. Pak, ada kami main tadi ke unit itu, petugas kebersihannya ngomongnya ketus, ngomongnya kasar, tidak ramah, itu. Ya, nah jangan Pak, ya, tolong jangan, ya, ke siapapun, ya, ke sesama pekerja, ya, ke pimpinan, ke nasabah, harus Pak, ya namanya kita di dunia kerja 5S, senyum sapa salam, keramahan pasti Pak, itu modal utama kita. Coba ya. Kemudian masalah grooming tadi ya, kumis jenggot cukur habis, rambut pakai minyak rambut. Ya Pak ya, memang kita dituntut rapi. Jangan kondangan kita rapi Pak. Kondangan belagaknya. Giliran begawe cak bekebon. Ya, ingat Pak, kita bekerja di bank. Bank itu ya segala macam ya segala macam orang kumpul ya pelayanan publik ya. Jadi tolong kerapian benar-benar dijaga. Jangan jangan asal Pak. Enggak boleh ya, jangan asal itu tolong diingat. Kemudian terkait skill, nah nanti materi skill ini Pak, ya silakan dibaca sendiri nanti di rumah. Ya besok kan libur misalnya, 1 minggu libur. Nah, coba belajar, baca dulu buku saku ini apa. Biar apa? Biar nanti tes buku saku nilai aku tidak kecil. Nilai aku 100. Itu ya. Kalau nilainya kecil, nilainya misalnya skornya 40, 30, 20, ya sudah nunggu aja itu. Ya, Pak, ya. Tapi kalau nilainya 100, 85, ya paling kecil 85 lah atau 80 ya. Kalau nilainya 20, 10, 5, aduh sedih Pak. Kami nak nolong kayak mana lagi Pak? Ya, dikasih tes, dikasih waktu belajar, tapi nilainya
jelek. Ya, jangan Pak. Ya minimal kita baca dulu lah. Yakin pasti bisa lah aku dapat nilai 100. Insya Allah ini tugas aku sehari-hari juga. Bismillah, tap dapat 100. Ya, jadi ini menjadi evaluasi Pak. Nilai tes itu menjadi evaluasi juga. Ya, jadi tolong jangan dapat skor kecil. Belajar. Ya, nanti dibaca. Kalian dasar dibaca, kemudian kalian teknis, keterampilan sosial. Ya Pak ya, nanti dibaca, dipahami. Kalau kita bahas satu-satu habis waktu kita. Sampai malam belum sudah ini. Ya, saya membahas yang poin-poin saja. Kemudian selanjutnya apa yang tidak boleh dilakukan seorang PKPLK. Nah, ini yang paling penting. Ya, larangan yang tidak boleh kita lakukan sebagai petugas PKPLK. Nah, saya minta tolong dibacakan oleh Pak siapa ini? Coba Pak Aris ya. Pak Aris dari Megang Sakti, Pak. Pak Aris ini sapam ya? Bukan, Apa Pak. bukan ya? Dibaca ya, Pak. Iya, tolong dibacakan, Pak. Oh, pakai akun Pak Aris ya. Oke, oke, oke. Ya, Pak, tolong dibacakan, Pak. Apa yang tidak boleh dilakukan seorang PKPLK? Silakan. Ya, Apa yang tidak boleh dilakukan seorang PKPLK? Yang pertama, meninggalkan unit kerja. Dilarang meninggalkan unit kerja pada saat jadwal tugas tanpa sepengetahuan atasan. oke. Tidur. Dilarang tidur pada saat jadwal tugas. Oke. Merokok. Dilarang merokok pada saat jadwal tugas. Tidak terlihat. Petugas tidak standby, dilarang selalu berada di main atau di area pantry, sehingga tidak terlihat oleh pimpinan atau karyawan yang membutuhkan pembantuan. Oke. Menerima atau meminta imbalan. Dilarang menerima atau meminta tips dalam situasi dan kondisi apapun. Ya. Bermain HP, dilarang asik bermain game TikTok pada saat jadwal tugas. Oke. Tidak produktif, datang terlambat, tidak aktif laporan kebersihan nuker, mengulur waktu istirahat, mengobrol, tidak menawarkan bantuan, tidak melakukan kebersihan ulang. Yang terakhir, tidak peduli atribut lengkap, dilarang tidak memakai ID card, tidak memakai sepatu, melepaskan baju saat tugas, alat kebersihan kotor dan tidak terawat. Sudah, Pak. Oke, ya. Jadi terima kasih Pak. Nah, jadi terkait larangan ya, ini sudah sering ya. Ini larangan-larangan ini ya masukan dari user BRI ya yang sering menjadi komplain ya, komplain ke unit, temuan Kanwil ya. Nah, itu inilah terciptalah yang namanya peraturan ini, Pak. Ya. Jadi ini sekalian kami sampaikan ya rekan-rekan ya. Ini masih banyak ya, bukan sedikit ya, masih banyak Pak. Ada ya rekan-rekan kita yang masih melakukan temuan-temuan yang seperti ini. Ya, temuan-temuan yang seperti ini. Tolong setelah Zoom ini komitmennya berubah, Pak. Ya, berubah jangan dilakukan ya karena apa? Sayang, Pak. Inilah sudah akhir tahun. Ya, ini masa-masa penilaian. Ya, kita kalau tidak berubah, ya sudah mohon maaf. Ya, pasti ya dikembalikan ke user. Jangan sampai, harapan kami jangan sampai. Kami sedih ya kalau ada pekerja yang temuan ya, padahal sudah kita bina, sudah kita arahkan, sudah kita nasihati. Tapi apa boleh buat? Kalau memang dari pribadinya menolak ya, menolak masukan, menolak instruksi, menolak arahan, ya udah akan tersisih dengan tersendirinya, akan terseleksi tersendiri, ya, akan ya eliminasi bahasa kita tuh, ya. Jadi tolong terkait larangan meninggalkan unit kerja tanpa konfirmasi atasan, jangan dilakukan, ya. Nak kemana baik kita izin dulu, ya, minimal Sapam tahu, CS Taylor tahu, ya. Misal
misal ya misal dari unit Babat Toman nak ke cabang misalnya, ke cabang Sekayu ngantar berkas. Izin dulu, konfirmasi ke unit, Pak, kita ada perlu berkas yang diantarkan ke cabang. Saya izin Pak ya berangkat ke cabang. Oh yaudah lajulah, hati-hati di jalan, pakai motor dinas misal. Ya, minimal tahulah pimpinan tahu ya. Pak Satpamnya tahu misalnya. Karena kan yang sering ditanya tuh tidak pimpinan Satpam pasti dikasih tanya. Ya, top ada kunjungan misal. Ya, dari Wong Kanwil. Mana Pak petugas kebersihannya? Misalnya Pak Satpamnya tidak tahu misalnya. Nah, tidak tahu Pak. Waduh, saya Pak gitu. Ya, kemudian ditanya pimpinan kayak unit. Mana Pak petugas kebersihannya Pak? Nah, tidak tahu Pak. Ya, nah sudah. Ya, kita dianggap lalai. Ya, maksudnya seperti itu. Maksudnya seperti itu, antisipasi. Jangan kita temuan, ya. Temuan seperti ini. Meninggalkan unit kerja tanpa konfirmasi. Ya, apalagi uker-uker yang jauh. Ya, uker jauh, Sangga Desa misalnya. Ya, Megang Zakti dan sebagainya. Ya, Simpang Nimbung dan sebagainya. Area-area yang pedalaman ya, pendopo dan sebagainya. Tolong ketika kita diminta keluar ya, baik disuruh oleh karyawan atau kayak unit atau siapapun ya, konfirmasi dulu. Ya, pimpinan berhak mengetahui atau karyawan dikasih tahu. Selanjutnya menerima dan meminta imbalan. Nah, ini juga jangan, Pak. Ya, ini menjadi fokus BRC-WRC. Ya, kalau kita nerima itu namanya gratifikasi. Ya, tidak boleh kita menerima imbalan. Kalau minta itu sama halnya ya dengan fraud, sama halnya. Minta ya, makso ya, tidak boleh. Jangan. Jangan ini menjadi temuan. Ya, dan sudah banyak contoh pekerja ya dengan temuan seperti ini menerima imbalan, minta imbalan. Itu berakhir tragis, Pak. Pasti dipecat, dikembalikan ke user karena fatal. Ya, tidak boleh dilakukan. Ya, misalnya contoh menerima imbalan, misalnya lagi gantikan Pak Sapam makan siang. Kita pas pelayanan kan di depan. Ada ibu-ibu, Pak, tolong Pak. Aku nih tidak ngerti pakai ATM. Tolong Pak, tarik ke duitnya. Masuk ke juga lah Pak pinnya. Ya sudah dimasuki pinnya, ditarik ke duit, narik 500.000. Tetap ibu tadi merasa kasihan kan. Nah deh untuk kau ajalah 50.000 misalnya kan. Jangan Pak ya, sampaikan saja. CCTV melihat. Ya hati-hati Pak, kita nerima walaupun ibu itu ikhlas, CCTV ngerekam ya. Di rekaman CCTV ya, dikoreksi oleh cabang. Nah ini temuan ini, tidak boleh ini. Ya, itu hindari ya, hindari menerima imbalan, minta imbalan, apalagi terpantau CCTV, jangan. Selanjutnya minta imbalan misalnya. Ada nasabah dari dusun datang. Mau berkas pengajuan kur misalnya kan. Nah, ini berkasnya. Pak, bisa ada Pak minta tolong. Aku nih nak ngaju kur misal kan. Nah, aku nih berkasnya kurang, Pak. Pak mana lah Pak biar bisa cair. Nah, ya rekan-rekan PKPLK menjanjikan, oh Bu aman, ya. Tapi ini kaki aku sampai ke berkasnya dengan mantri, tahunya besok cair. Ibu ada enggak duit rokok? Nah, itu kami pernah menemukan hal yang seperti itu. Jangan, Pak. Ya, itu jelas fatal, Pak, temuannya. Ya, itu sama hal dengan fraud ya. Sama halnya dengan fraud. Merusak citra BRI. Ya, jadi kalau kita mau membantu, menolong, ya, jangan ada maksud di balik itu semua, Pak. Ya, karena jujur saja, Pak, jujur saja ini menjadi fokus BRC WRC ya terkait masalah duit. Hati-hati. Ya, atau numpang transfer pakai rekening kita, tetap ada duit masuk rekening gaji kita, tetap 50 juta. Ya, tiba-tiba sering nih. Bulan ini masuk rekening 50 juta transfer ke rekening lain, ya. Jadi tempat transaksi lewat. Nah, itu hati-hati. Rekening yang sering transaksi besar dan itu dicurigai
pasti kamu dipanggil. Versi sini ada duit siapa ini? Oke, kalau kita ada bisnis enak. Kalau udah ada bisnis, ya itu patut dicurigai. Jangan-jangan apa ini? Nah, itu ya Pak ya. Jadi tolong hindari karena itu menjadi fokus versi ya terkait menerima atau meminta imbalan. Kemudian tidur tidak boleh, jelas Pak. Sapam di jaga malam tidak boleh tidur. Apalagi kita yang dinas pagi seharian, jangan. Ya Pak ya. Kemudian main HP. Pak, laporan main HP, Pak tidak boleh. Boleh pelaporan. Ya, karena tugasnya melaporkan kondisi kebersihan. Ya, artinya untuk pelaporan. Ya, yang tidak boleh main HP itu dia gunanya untuk main game lah, tahu lagi tugas, main game, main Mobile Legend, ya, main bola atau main apalah pada saat jam tugas, jangan Pak. Ya, jangan. Kemudian main TikTok pada saat jam tugas, ya sudah makan siang, sudah waktunya gantikan Pak Sapam. Wah, gitu dulu, aku main TikTok dulu bentar. Lihat, wah cewek ini belakangnya. Jangan Pak, ya, tidak boleh. Itu menjadi temuan juga terkait main HP, main game, main TikTok, jangan. Kemudian merokok pada saat tugas, itu juga. Bahkan dengan terang-terangan merokok depan kayu unit, jangan Pak. Meskipun kayu unit, nah rokok lah. Janganlah Pak, kita harus tetap jaga etika. Walaupun kita sudah dekat dengan pimpinan. Lajulah Pak, tidak apa-apa Pak, biarlah. Tidak boleh Pak, merokok. Itu Pak, ya. Artinya kita taat pada peraturan. Jangan ditawarkan rokok, ngokok nih ya. Bareng, ya. Jangan Pak. Ada etika kita dengan pimpinan. Jangan ya. Dia menilai, ya. Pimpinan semua menilai, orang semua menilai. Kemudian tidak produktif ya, tidak produktif, datangnya terlambat, tidak aktif laporan kebersihan, waktu istirahat diulur-ulur, sudah jamnya backup sapam di depan, ya tidak diganti, sehingga apa Pak Sapamnya ngelapor, Pak kami di BRI ini susah Pak makan siang, ngapa? Pramubaktinya atau PKPLK-nya susah Pak, tak bisa diajak kerjasama, ngapa? Iya, udah ngerti waktu Pak, gantikan kami. Artinya kan, nah jangan ya Pak ya. Kita kan sesama pekerja PKSS. Jadi kalau memang itu jam istirahat makan Pak Sapam, tolong ejo ke kasihan. Ya, dia sudah lama tegak berdiri berjam-jam, jaga keamanan. Ya sudah kasihlah waktu istirahat. Dan juga Pak Sapam juga tidak boleh lama-lama istirahat. Selesai makan, sholat, selesai, balik lagi. PKPLK tidak boleh lama-lama di depan. Ya, karena resiko kejahatan, resiko layanan dan sebagainya. Tuh, Pak ya. Jadi tolong ketika PKPLK petugas kebersihan sudah selesai istirahat, ya, gantikan Pak Sapam istirahat. Ya, sesuai waktu istirahat masing-masing uker lah. Ya, jadi tolong jangan ada temuan ngulur waktu istirahat. Kemudian tidak menawarkan bantuan, tidak menawarkan sarapan pagi. Ya, misal sudah doa pagi, ya kayu ini tidak ditawari, Pak nak sarapan apa? Ya, CSTL tidak ditawari, mantri tidak ditawari, jangan Pak. Ya ini kami pernah mendapat pelaporan seperti ini. Pak, ada tidak SOP kamu tuh ya tentang petugas kebersihan mereka menawarkan sarapan atau makan siang, ya untuk membelikan, ada tidak Pak? Ada Bu. Nah, coba kamu cek Pak, pekerja kami di sini yang PKSS ini PKPLK-nya agak bermasalah katanya. Apa? Tidak pernah Pak. Basa-basi nawarkan atau apa. Nah, itu jangan Pak ya. Jangan sampai pihak BRI user menyampaikan seperti itu ke kami Pak. Jadi tolong ya. Sudah tahu nih ketentuan kita, oh harus menawarkan sarapan, tawarkan ya, bawa catatan kecil. Catat ya, Taylor, Mbak, kamu nak pesan apa? Kak, aku pesan model misalnya kan. Tulis. Tawarkan lagi CS, Pak, Mbak, kamu nak pesan apa? Bubur ayam Sapam, kamu nak pesan apa, Pak? Sapam. Gado-gado misalnya kan. Sudah catat. Tawarkan kalau Pak.
Ya, begitu juga dengan makan siang, ya, ditawarkan. Karena tugas kita melayani. Bukan kita yang minta dilayani, Pak, bukan. Tugas kita nih memberikan pelayanan, melayani. Ya, Pak ya, melayani siapa? Melayani pekerja, karyawan, pimpinan. Nah, itu yang harus kita ingat, Pak. Oh, aku nih tugasnya melayani. Aku harus memberikan pelayanan ini, harus bagus lah, harus ramah. Ya, kayak mana buat orang tuh nyaman, betah dengan kita, senang dengan kita. Ya, itu Pak. Ya, jadi tolong itu, Pak. Kemudian tidak melakukan kebersihan ulang, ya. Misal, contohnya apa? Sudah bersih pagi-pagi. Tahu-tahu jam 10 kotor lagi. Ya, karena kan rata-rata unit kerjanya rame. Nasabah pasti rame, bertumpuk, kotor. Ya, berserakan sampah kemana-mana. Nah, tidak dibersihkan. Nah, itu tidak boleh, Pak. Tolong dibersihkan lagi. Oh, kotor. Antisipasi. Kagak ada yang kunjungan, bahaya. Nama aku yang jelek, dapat sanksi dan sebagainya. Sudah bersih ke? Bersih ke, Pak. Ya, dicek. Ya, kalau memang kotor langsung bersihkan. Apalagi kita sudah masuk musim hujan. Ya, pasti kotor, becek dan sebagainya sering kita jumpai. Jadi tolong ya benar-benar diperhatikan karena ini tempat kita nyari duit, Pak. Itu yang perlu kita paham. Ini tempat kita cari duit, tugas kita menjaga kebersihan, berikan pelayanan, dimaksimalkan. Utama ke ini dulu, ya. Utama ke tugas pokok kita dulu. Selesai, inilah bersih, lah rapi, laporan lalu dibuat ke, ya, baru yang lain, ya. Pak, tolong antarkan berkas ini. Oke, siapa? Pak, tolong belikan ini. Oke, siapa? Tidak apa-apa, ya. Jadi, ya, itu, ya Pak ya, menjadi perhatian. Kemudian tidak standby. Ya, sering berlama-lama di ruang brimen. Ya, nyari berkas, Pak. Iya, boleh nyari berkas. Silakan nyari berkas. Semua yang jadi masalah itu nyari berkasnya sengaja. Ingat waktu lah jam 2. Lama-lama biar biar ini pelamo kan aku di pojok. Daripada aku bawa banyak gawe pojok belah ya. Ya, dilambat-lambat ke nyari berkas. Jangan. Ya, Pak ya. Ada kami penyumpai yang seperti itu. Lama-lama di ruang brimen padahal tidak ada kerjaan, main HP. Ya, kemudian di area pantry juga. Berlama-lama di area pantry, ngapui, Pak. Ya. Oke, buat kopi dah lama, Pak. Ya. Kopi bukan buat pempek ya. Kalau kita disuruh masak buat pempek di area pantry wajar lama. Ya. Jadi tolong masalah tidak standby atau tidak terlihat petugas kebersihannya jangan ya. Selesai cari berkas balik lagi ke depan. Lihat kontrol. Lihat tuh yang dilihat mana? Galeri ATM-nya bersih tidak? Area depan teras bersih tidak? Ya, kemudian area banking hall bersih tidak? Karena itu yang sering jadi kunjungan uang pertama kali lihat teras bersih atau enggak. Kedua, galeri ATM banyak sampah berserakan atau enggak. Ya, kemudian ketiga banking hall. Ya, selanjutnya toilet. Nah, itu Pak, sering-sering kita kontrol, kita cek. Ya, anggaplah rumah dewe ya Pak. Kalau di rumah kita rajin, insya Allah lah tempat kerja pasti sama ya. Jadi tolong Pak ya, itu tempat kita cari nafkah, inilah tempat kita cari duit. Nah, itu dijaga. Ya Pak ya, jangan sampai jadi temuan, jadi komplain kita digantikan oleh orang lain. Atau pas kasarnya kita dipecat, malu Pak. Ya, jangan susah cari gawe. Jujur Pak, susah sekarang cari pekerjaan. Ya, jadi tolong dimaksimalkan. Terakhir, tidak peduli atribut, ID card tidak dipakai ini sering. Ya, WPO misalnya WPO mikro main ke unit, nelpon pimpinan PKSS, Pak, kok petugas PLK kamu atau petugas kebersihan milik PKSS kok gitu ya? Atributnya mana Pak, ID card-nya kok tidak dipakai misalnya. Jangan-jangan dia ngaku mantri kali. Ada Pak yang cek itu. Ya, jadi jangan.
Sudah tahu kita punya ID card, pakai ya, jepit ya, pakai jepit di kantong. Kemudian jangan tidak memakai sepatu. Selesai bersih-bersih, misalnya Pak, aku tadi bersih-bersih toilet, takut sepatu basah, aku pakai sendal. Tidak jadi masalah. Boleh. Tapi selesai bersih toilet, ya, cepat-cepat pakai sepatu lagi dikeringkan. Itu Pak ya. Kemudian melepaskan baju saat bertugas. Ya, itu jangan. Ya, atau apalagi melepas baju terang-terangan, ada nasabah rame banyak melihat ke ya. Nah, bersih banking hall, bukan pakai baju casual misalnya. Pakai baju kaos be. Jangan, Pak. Ya, kita sedang layanan ya, tolong jaga etika atribut baju harus rapi lah ya. Kemudian menjaga kebersihan alat kebersihan. Jangan sampai kotor. Nah, alat kebersihan contoh yang sering kotor tuh lobby duster. Nah, lobby duster aku yakin Bapak-bapak di sini semua sudah punya lobby duster, alat pel ya, alat-alat yang sudah dibagikan tolong dijaga kebersihannya Pak. Biar apa? Biar awet. Ya Pak ya, jangan kaget baru sebulan ya lah lapor dengan Pak Adi. Pak Adi, alatnya lah rusak Pak Adi. Madai Pak Adi lah rusak. Iya, bukan masalah madai lah rusak. Iya, cara kita mau merawatnya seperti apa Pak? Kalau kita rajin kita rawat, kita bersihkan kotor, bersihkan, cuci, sikat. Misalnya pelan, kain pel hitam, sikat Pak. Ya. Kemudian apa lagi? Lobby duster, kotor, ya rendam dulu. Besok cuci jemur. Ya, kapan nyuci jemurnya? Mungkin ya lah, besok kan libur Sabtu Minggu ya sudah hari Sabtu be. Setiap hari Sabtu aku bersihkan ini. Rapi bersih. Senin pas kita pakai bersih. Ketika ada kunjungan dari kantor pusat atau dari BRI atau dari manajemen BRI main lihat, wah rapi bersih ya. Siapa petugasnya Pak? Pak Budi misalnya kan. Wah mantap Pak Budi gitu. Nah ya seperti ini Pak Budi yang kami inginkan. Nah, jadi itu ya Pak ya. Udah panjang lebar Pak kita bahas. Harapannya satu, jangan sampai kita yang hari ini Zoom ya melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti ini. Jangan ya Pak ya. Karena ya ada sanksi tegasnya ya, bisa berupa SP, surat peringatan, tidak mempan surat peringatan satu, tidak mempan peringatan satu, peringatan dua, nak mempan lagi peringatan tiga, wassalam. Ya, artinya tidak cocok jadi PKPLK. Mungkin cocoknya jadi mantri atau cocoknya jadi marketing. Ya, tidak apa-apa, boleh. Silakan ya. Tapi kalau memang kita cocoknya petugas kebersihan, ada SOP, ada instruksi, sudah tolong dijalankan dengan semaksimal mungkin, Pak. Dengan sebaik-baiknya. Ya, tuh. Jangan sampai jadi temuan. Kemudian ini terkait teknis ya, teknis pekerjaan nanti dibaca Pak. Ada yang daily maintenance, rutin, general periodic atau yang dilakukan secara bulanan, mingguan. Nanti dibaca saja Pak ya. Kemudian ini kegiatan rutin ya. Ini nanti keluar Pak di tes buku saku. Jadi silakan dibaca ya, dusting, pengepelan, cucian alat makan, ya, serving pelayanan penyajian makanan minuman, ya, teknik menyapu, teknik ngepel, toilet cleaning, pembersihan kaca. Ini nanti silakan dibaca. Karena ini jelas detail Pak ya penjelasannya. Nanti silakan dibaca. Karena soal-soal nanti itu diambil dari materi ini. Ya, misalkan ya lipat lipat lap seukuran telapak tangan agar kita mendapatkan banyak permukaan lap yang bersih dan terlihat. Nah, dari soal tersebut ya ini termasuk bagian A misalnya teknik pengepelan, B teknik pelayanan misalnya kan. Kalau kita tadi sudah belajar baca, mudah kita jawab. Oh, ini trik teknik pengepelan ini sudah jawab A kita pilih ya. Jadi itu Pak pentingnya belajar ya. Silakan dibaca teknik pengelapan, kemudian teknik pelayanan dan penyajian makanan minuman,
Selanjutnya teknik pengiriman surat, dokumen, barang, administrasi. Nah, ini banyak penjelasannya, silakan dibaca. Dan ada juga petunjuk K3-nya, Pak ya. Ya, takutnya nanti ini keluar. Kalau kita tidak baca, kebingungan kita, ya. Kebingungan tidak bisa jawab, nilainya 10, ya. Hati-hati nilai kecil jadi evaluasi. Kemudian cara sweeping ya, sweeping penyapuan menggunakan lobby duster, nilon, kemudian moving pengepelan, toilet cleaning. Selanjutnya pembersihan kaca. Nah, ini pembersihan kaca ada 3 pola, itu angka 1, angka 7, dan angka 8. Saya yakin rekan-rekan sudah pernah ya, sudah sering lah, sudah tahu ya. Tapi tidak apa-apa. Kalau rekan-rekan sudah tahu, materi ini basi misalnya, aku lah sudah hafal, ya sudah paham. Ya sudah, buktikan Pak, nilainya harus 100. Tapi kalau kita perlu ilmu, perlu update ilmu, ya belajar, belajar Pak. Baca nih yang pahami, ya. Karena kita sudah terjun di dunia kebersihan, ya. Pahami sampai dalam. Ya, Windows Quiz ini apa? Window washer itu apa? Ini stick kain pembersih jendela. Clothing cloth ini lap. Ya, glass cleaner ini pembersih kaca. Kan jadi nambah pengetahuan. Kemudian ini general cleaning yang dilakukan secara periodik, ya, yaitu pengupasan lantai, penyikatan lantai, drying, buffing, kristalisasi, pengilapan lantai dan sebagainya. Nah, ini juga silakan dibaca. Ya, dan juga ada teknik-tekniknya. Nah, kalau kita bahas ya cukup Pak waktu sore hari ini. Panjang ya, jadi silakan dibaca di rumah. Kemudian pengilapan lantai granit marmer, ya, cara penyedotan debu dengan karpet, kemudian penyucian lantai karpet, pembersihan dinding, ya Pak ya. Apa yang di sini sudah pernah bersihkan dinding? Ya, di sini ada tekniknya Pak ya. Teknik melakukan pembersihan dinding, pembersihan plafon, ya. Plafon juga Pak ya, sering jadi temuan itu plafon banyak yang sawangan. Misalnya Pak Adi main ke unit, wah ini tidak beres, ini sawang kalau panggil PKPK, Pak, tolong dibersihkan. Ini memang tugas kita membersihkan Pak, ya, tugas kita membersihkan. Plafon diperhatikan, kemudian tamannya, ya, ini alat-alatnya, ya. Kemudian ini resiko yang dihadapi. Ya, nanti silakan dibaca, rekan-rekan. Saya menyampaikan poin-poin saja, Pak. Nah, ini terkait larangan jabatan ya. Rekan-rekan pasti sudah tahu ya, setiap pembinaan sudah kita sampaikan bahwasanya berjudi, mabuk-mabukan, pakai narkoba, banyak utang, fraud selesai. Ya, Pak, tidak ada urusan ya. Perusahaan adalah urus orang-orang yang seperti ini. Nah, oleh sebab itu, ya perusahaan sangat tegas, Pak. PKSS apalagi. Ya, denger dikit be isu gitu. Dia hobi main slot sudah. Ya, dibalik ke vendor, tidak diperpanjang PKWT-nya. Jangan. Jadi stop. Yang hobi main slot, judi, stop lah Pak. Kalau masih sayang dengan pekerjaan ini, masih pengen lanjut. Ya, yang hobi mabuk-mabukan, ya berhenti. Pakai narkoba berhenti Pak. Ini bukan tempat kita coba-coba ya, pakai narkoba. Ya, kemudian punya banyak hutang, ya maksudnya di sini punya banyak hutang. Misalnya ada pinjaman kur, ada pinjaman beri guna, dibayar. Jangan sampai nunggak, ya. Jangan sampai nunggak dibayar. Boleh, ya. Manusiawi, kita punya utang manusiawi, tapi dibayar. Yang tidak boleh itu minjam online, minjam pak pinjol, tidak dibayar. Ya, nomor dibuang. Ya, tahu-tahu nomor tadi nyimpan nomor kayu unit, nyimpan nomor Pak Adi, nyimpan nomor aku misalnya. Tahu-tahu nelpon, nagihnya ke kami. Nah ini ya, jangan. Itu yang jadi temuan, tidak boleh. Kemudian prod ya, prod. Sudah banyak contoh prod sampai BMM. Jangan, tidak boleh. Ya namanya maling Rp1.000 selesai Pak. Ketahuan ya, kena audit A1, Yolanian maling. Oh, tidak ada urusan Pak. Ya,
Apalagi Pinca BRI ngomong, Pak, selesaikan. Tidak mau lagi orang-orang seperti itu. Jangan, ya Pak ya, melakukan fraud, jangan. Kemudian beretika tidak baik, ya. Kemudian menghina, mengancam, menganiaya sesama pekerja, tidak boleh. Menggunakan fasilitas ya dan peralatan kantor tanpa izin. Misalnya pakai motor mantri, pakai baik. Tidak konfirmasi dulu dengan mantrinya izin atau apa. Main pakai baik. Bahkan motor pribadinya tinggal. Ah, ini dia motor mantri baik pakai minyaknya kayak habis kan. Motor aku masih penuh. Ya, tidak konfirmasi. Temuan ya, izin dulu, Pak. Ya, izin dulu. Kalau nak ke cabang misalnya, jaraknya jauh, perlu motor yang bagus, yang sehat. Boleh tak minjam motor mantri? Izin dulu dengan Kak Yunin atau dengan mantri yang bersangkutan. Kalau yang katanya boleh, baru boleh. Jangan langsung caw ambil kunci, minta pempas apa. Pak, minta kunci, aku nak ke cabang. Tap, tip, boom, gas. Balik-balik minyak habis. Ya, itu jadi masalah, jadi temuan tidak boleh. Harus izin dulu. Kemudian tidak mematuhi larangan sebagaimana diatur di PKSS maupun BRI, siap menerima sanksi. Ya, kemudian selanjutnya ini judi online. Sekali lagi kami sampaikan Pak, ini menjadi fokus BRC WRC. Hati-hati yang masih main slot stop, jangan. Ya Pak ya, jangan nian Pak. Ya, karena ini menjadi fokus. Nah, laporkan kepada atasan atau BRC WRC apabila terdapat rekan kerja Anda yang terindikasi judi. Nah, jadi jangan Pak. Stop judi online, pinjol ilegal ya. Karena ini mendorong aksi kriminal. Jelas kalau kita kepepet duit ya, utang sana sini, tagihan pinjol banyak misalnya kan. Belum pinjam dengan kawan dengan siapa. Jingok duit nganggur di meja teller gasak ya. Dembe ya, maling ya. Selesai pasti terbuang ya, terbuang tadi lemak ya, langsung terbuang. Ini dah ganti rugi dulu, duitnya dibalik. Misal maling 50 juta, balik dulu duit 50 juta. 50 juta dibalik ke, belum lagi dibawa ke kantor polisi ya, belum lagi keluarga malu dan sebagainya. Nah itu jangan Pak ya, jangan kami minta tolong nih ya, masalah hal-hal yang tidak boleh ini jangan dilakukan ya. Tujuannya satu Pak, kalau Bapak bagus ya, mencintai pekerjaannya, SOP dijalankan ya, insya Allah berkah Pak, jadi ladang ibadah ya, pahala intinya. Kemudian terakhir ya, lebih baik kita kerja mati-matian daripada mati-matian cari kerja. Nah, ini perlu diketahui Pak, kami setiap hari kantor PKSS terima lamaran yang minat jadi petugas kebersihan. Macam-macam, ada yang dari pengalamannya dari rumah sakit, dari PJKA, macam-macam. Ya, sudah berpengalaman. Ya, bahkan dari bank lain ada Pak, ada enggak Pak, Loka PKPLK, atau petugas kebersihan OB. Oh, mohon maaf, penuh formasi kita. Ya, petugas kami masih bagus, tidak perlu diganti. Ya, kalau mau nunggu ya apa-apa, jadi cadangan, jadi PGS. Ya, jadi itu Pak, cari kerja sekarang susah. Jadi tolong maksimalkan pekerjaan yang saat ini kita jalani. Jangan sampai temuan, jangan sampai komplain. Ada arahan, ada instruksi, laksanakan. Ya Pak ya. Kita berlomba-lomba membuat prestasi. Prestasinya apa? Ya, unitnya bersih, rapi, ya, dengan nasabah ramah, dengan pimpinan ramah, ya, dengan siapapun ramah. Itu prestasi, Pak. Ya, jangan kita berlomba-lomba jadi temuan. Datang terlambat, ya, suruh kirim laporan enggak ngirim, ya, penampilan suruh pakai ID card, enggak pernah pakai ID card, rambut acak-acakan, jangan. Ya, itu pelanggaran, Pak. Enggak boleh. Ya. Oke, itu saja dari saya. Mungkin Pak Adi ingin menambahkan. Silakan Pak Adi. Silakan Oke, Pak. terima kasih Pak Angga ya. Jadi beberapa hal yang disampaikan terkait
Jadi buku saku ini adalah ujian ya Pak Angga ya? Akhir bulan, Pak, ujian, Pak. Oh iya, akhir bulan ya. Jadi rekan-rekan Pramubakti ataupun PKLPK untuk mulai Lubuk Linggau, Pagar Alam ataupun juga Sekayu, silakan dipersiapkan. Nanti kalau ada waktu luang belajar gitu kan, ataupun ada yang masih kurang paham, silakan nanti ditanyakan kepada Pak Angga ataupun ke saya juga boleh gitu ya. Selain itu untuk masalah kebersihan, tolong inisiatif ya, jangan sampai kita harusnya kita kolaborasi dengan Sapam, kita kerjasama, tapi di sini malah kalian ataupun Sapam jadi kendala gitu ya, ataupun tidak bisa kerjasama, ataupun dari Sapamnya yang apa ya, yang susah kooperatif gitu ya, yang lebih senang mengkotori Uker daripada membersihkan gitu ya. Tapi nggak apa, silakan dilaporkan ke RO ataupun ke Pak CO gitu ya. Nanti kita akan tidak lanjut gitu ya. Jangan sampai teman-teman rekan Sapam itu jadi kendala buat kalian ya. Jadi dari saya jangan sungkan gitu, silakan disampaikan kendala kalian di lapangan seperti apa gitu. Nanti kita akan tidak lanjut ya. Tapi di sini juga kalian jangan jadi kendala juga buat rekan Sapam gitu ya. Sebelum pulang tolong dipastikan harus bersih, harus clear gitu ya untuk pantry ataupun di halaman teras ataupun juga di kamar mandi. Tolong jangan sampai kita meninggalkan sampah ataupun meninggalkan masalah gitu ya di Uker ya sebelum kita pulang ya. Kemudian untuk masalah POM pilihan kerja ya itu setiap tahun selalu ada ya teman-teman ya. Jadi untuk perpanjangan PKWT yang berakhir kalau tidak salah itu di Desember itu kalau nggak salah. Nanti RO itu pasti keliling uker-uker gitu ya untuk meminta tanda tangan perpanjangan ataupun POM verifikasi penilaian gitu ya. Apakah teman-teman diperpanjang atau tidak gitu ya. Jadi ya silakan bekerja dengan baik dan benar, jangan sampai kita jadi temuan. Terus ya kalian bisa kehilangan pekerjaan, jangan sampai gitu ya. Terus untuk masalah itu benar tadi ya yang disampaikan oleh Pak Angga itu sangat benar sekali ya. Saya lebih senang mendidik orang bodoh ataupun orang malas ya daripada orang yang tidak punya attitude ya. Untuk Lubuk Linggau Pagar Alam, alhamdulillah semua punya inisiatif, terus bisa melayani tamu, bagus semua attitude-nya. Tapi ada salah satu user saya di Lubuk Linggau itu tidak saya perpanjang kontraknya karena masalah itu kurang gitu ya ke atasan ya, jadi komplain gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman menjadi tidak diperpanjang kontrak ya, dikarenakan attitude yang kurang baik gitu ya. Entah itu cara komunikasi ataupun etikanya kurang gitu ya. Terus sama CRM ya, teman-teman yang mungkin masih pegang CRM, tolong dibantu pelaporan CRM-nya. Ya jangan sampai tidak pelaporan gitu ya. Ya kalaupun Sabtu Minggu, ya silakan mungkin bisa dialihkan ke Sapam gitu ya. Ya mungkin saja dari saya, teman-teman kalau ada yang mau bertanya ataupun masih bingung ya, silakan ya ditanyakan ya. Oke Ada yang ya. mau bertanya? Oke, Ya. izin Pak. Ya, silakan Ya. Pak. Dari mana Pak? Dari Uker mana? Dari unit Simpang Nibung Pak. Oh, Pak Umar. Iya. Ya, silakan Pak Umar. Ini menanyakan tentang pelaporan kebersihan Pak. Ya, Untuk boleh, boleh. jam 4 Ah, sore ini. Itu apa harus jam 4 sore Pak? apa? Itu apa harus jam 4 sore Pak? Ya, jam 4 sore ada. Ya, jam 4 Enggak, sore dan jam 10 pagi. enggak apa harus jam 4 sore Pak pelaporannya Pak, gitu Pak. Oh, cuma jam 4 sore aja. Enggak, maksudnya apa harus jam 4 sore gitu Pak? Iya. Karena Ya. kendalanya di sini maaf Pak, ya Ah, kondisinya kan masih banyak orang kayak gitu kan biasanya kan. ah. Terus kebanyakan mantri di sini menginap gitu Pak. Kendalanya di situ Pak. Mungkin kalau seandainya agak malam dikit
Tapi biasanya jam 9 dia sudah kelar gitu, Pak. Jam 9 pelaporannya Oh, bisa nggak itu, Pak? Kelamaan yang ya, Pak? oke, iya. Saya tanggapi dulu ya. Jangan, Oke. Pak. Ya, Jangan, ya. kenapa kantor pusat minta pelaporannya di jam-jam aktif? Di jam 10 kan jam aktif nih. Ya, Iya, lagi Pak. ada pelayanan ya. Lah justru di jam itulah Pak yang sering kadang jadi temuan di jam-jam rawan itu, jam 10 ya. Kemudian jam 4 sore itu sering sering banyak temuan ukernya yang kotor ya. Nah, Oh, tugas kita di jam 10 itu ya sebelum pelaporan ya kita melakukan kebersihan ya Pak ya. Ya bersih-bersih misal ya. Ya pintar-pintar kita lah ya. Oh, ini lagi rame. Kalau pakai lobby duster nih nganggu ya. Ya udahlah aku pakai sapu lah. Mana nih yang kotor? Ah, bersihkan dikit cek-cek ya. Atau misalnya pakai pelan. Oh, ini kan kotor. Ya bekas debu banyak, bekas nasabah, bekas lecak, bekas kotoran atau apa. Ya sudah, ambil pelan be. Bersihkan dulu sebelum dipoto. Boleh, Pak. Silakan ya. Makanya diminta jam 10 ya. Jam 10 sama jam 4 sore ya. Terlepas ada aktivitas mantri Pak dan sebagainya. Iya enggak apa-apa. Yang penting di pelaporan itu yang jadi penilaian itu kebersihannya Pak, bukan aktivitas orang-orangnya. Ya yang siap, kami Pak. nilai kebersihannya. Oh nih lagi ada mantri kumpul misalnya. Tapi lantainya bersih ya, ruangannya rapi ya. Enggak jadi masalah. Boleh dipoto. Izin dulu Pak, kami pelaporan Pak ke kantor ya, kantor PKSS, izin pelaporan Pak. Foto izin dulu ya. Kayak itu juga kalau layanan di banking call rame ya langsung foto tidak jadi masalah ya. Top tapi rapi, tidak ada bekas stroke, tidak ada bekas sampah, tidak ada bekas kertas atau sebagainya ya, tidak ada bekas apa lecak dan sebagainya, debu kotor ya. Jadi itu Pak ya, paham maksudnya Pak ya. Siap, Pak. Makasih, Pak. Oke, ya. Karena di sini tadi ya, nih, kayak contoh ukur lain nih. Ini lagi transaksi rame, ini lagi kayak unitnya lagi bekerja ya. Kemudian ini contoh ya di area parkir ya, di foto juga area luar ya, area tampak depan toiletnya. Kemudian ya ruang bremennya dipoto ya. Jadi seperti itu Pak. Ya, bisa lah. Ukur lain bisa kok Pak. Cabang lain bisa. Ya. Ada lagi? Silakan. Siapa lagi mau ingin bertanya, Pak, Pak? Ya, dari mana, Pak? Sudirman Pak, meninggal. Siapa namanya, Pak? Aris ya? Apa Nopianto? Ya, dibuka dulu mikrofonnya, Pak. Pian Pak, Ya, sorry Pak. Pian. Ya, silakan, Ian. Pian. Ah, Pak. Ini kan Pak, kemarin kan ada temuan Pak dari KIE Pak, Ya. masalah apa kacau Heeh. dinding depan nah Pak. Ya. Nah, yang Nah mana itu itu, kan Pak? Pak susah dijangkau kan, Pak, kotor galau nah, Hmm. itu kan Pak. Nah, Hmm. solusinya kan cak mau Hmm. Kacanya kotor. dinding Susah. Pak, dinding yang bagian luar itu Pak. Oh, Iya dinding. Pak, Oh, dinding yang depan. ya Dinding dinding kaca Pak benar. dinding kaca depan ya. Ya, yang penting Pak sudah kita maksimalkan untuk dibersihkan dan juga sudah Pak Pian Mm-mm. koordinasikan dengan Kayunit ya. Tugas kita tuh menjaga kebersihan saja Pak ya. Oke, kita melakukan kebersihan. Kalau kita sudah melakukan pembersihan ya, tapi tetap hasilnya belum maksimal, mungkin dia perlu cairan khusus atau perlu diganti atau perlu dicat misalnya. Boleh ditawarkan ya, disampaikan ke pimpinan ke Kak unit. Bu, ini Bu jujur kalau memang ku bersihkan terus kayaknya agak susah kalau nak bersinian. Ya, kayak mana kalau perlu kita cat misalnya dinding, Mbak ya. Mana kalau kita cat, Bu? Maaf Pak, bukan dinding itu Pak, dinding yang Kaca kaca ya? tampak bagian luar itu Pak. Mm-mm. Kaca ya. Kan kalau kemarin ada dari petugas khususnya Pak, dari PKSS kalau nggak salah dulu Pak. Pernah sekali Ah. bersihin itu Pak. Itu kan jadi temuan Oh, lagi Pak. ini Ini Pak ya Rekanwil gitu Pak. yang masalah yang manjat-manjat itu, bukan? Ya benar Pak, benar. Oh, Pak Adi. Pasat Pak Adi.
Pasat Pak Adi. Yang kayak Pak Salam kemarin di Prabu Muli, pasat. Boleh Pak, diusulkan saja, nanti bisa diajukan oleh petugas khusus ya. Pakai vendor itu Pak, pakai vendor ya. Nah, Ada iya Pak, foto. vendor itu Pak kalau kemarin tuh, Pak. Ada komplain masalah pasat ya. Oke. Enggak apa-apa ya. Laporkan ke Pak Adi. Boleh. Oke, kita carikan vendornya Ya, Pak. ya untuk pembersihan pasat itu namanya Pak. Ya, yang bagian atas itu kan. Oh ya, Oke, pasat benar gedung Pak, kan. benar. Untuk Oh ya susah nah, itu. gedung-gedung depan, Pak. Kalau kita pribadi nak bersihnya susah. Memang harus pakai alat khusus. Ya, kayak kita panjat tebing lah Iya, gitu. benar. Oke. Ya, terima Hmm, kasih. Pak Pian, terima kasih ya masukannya. Pak. Informasinya terima kasih. Ya, oke. Ada lagi Pak Pian? Cukup ya. Ya, Cukup Pak, kemudian cukup Pak. ya, ada lagi rekan-rekan sebelum kita tutup? Ya, sebelum kita tutup boleh. Ada yang ingin dibahas atau ingin ditanyakan? Kalau Ini tidak, Pak dari KCP Pangkalan Balai Pak. ya. Silakan Pak Sairi ya. Iya Monggo. Pak. Silakan Pak Say. Ya. Ini Pak, kemarin itu ada pimpinan kami Ibu Pincapem yang kemarin sudah pindah ke Martapura. Oke. Dia bahas tentang baju kedinasan PKSS. Nah itu lah Pak. Oh iya benar. Iya. Kemarin. Itu baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Say. Pak Say, urusan baju ya, doakan baik ya. Akhir tahun sudah ada baju itu. Ya. Kemarin kami Zoom 2 minggu yang lalu ya, sudah dibahas masalah baju. Jadi kita semua sekanwil selindo pasti dapat baju, Pak. Ya. Cuma yang menjadi kendala adalah masih proses produksi karena pengadaannya selindo. Jadi kalau pihak BRI menanyakan mana bajunya, kok belum dipakai? Ya, mohon maaf Bu, masih proses produksi ya, secepatnya akan dikirimkan oleh pihak PKSS. Sudah, informasikan seperti itu saja ya. Yang jelas kita dapat ada baju seragam khusus ada. Ya Pak Sairi ya. Ya Pak. Oke. Ya Pak. Ada lagi? Cukup ya. Rekan-rekan yang lain Pak. Ya Terkait Pak cuti, Sungai Lilin ya. Silakan gimana Pak? ini Pak kalau kita mau mengajukan cuti itu yang ganti siapa Pak? Hah? Seandainya kita kan mau cuti, Ya. Oh pengajuannya. terus yang gantiin gitu gimana? Oh. Jadi Pak ya kalau Pak Pridansyah ya melakukan izin cuti, konfirmasi dulu dengan supervisor. Kan di KCP ya. Izin Pak, ya mengajukan cuti. Misalnya kalau ada pomnya, ya diisi pomnya. Ya, kalau enggak ada pomnya, tapi saya yakin unit kerja ada pomnya. Ya, minta pom cuti, dibuat di ACC oleh SPP, sama Pincapem lah ACC. Nah, baru dikasihkan ke Danru. Ya, atau difotokan dulu kalau suratnya belum bisa dikirim. Fotokan dulu surat cutinya, kirim ke Danru. Nanti Pak Danru yang akan konfirmasi ke SPO ya. Dari SPO baru menghubungi Pak Alkausar ya, baru nanti dicarikan penggantinya siapa. Itu ya Pak ya, prosesnya seperti itu. Paham Pak ya? Pak, terima kasih Pak. Ya izin dulu dengan ini supervisor. Kalau ACC A1 hubungi Danru ya. Oke. Cukup ya Pak ya? Ya, Cukup Pak. ya. Cukup. Ya, itu saja mungkin rekan-rekan. Ya, Ya. terima kasih untuk antusias semuanya, Pak. Ya, yang perlu diingat, kami sayang, ya Pak, kami peduli. Kalau kami tidak sayang, tidak peduli, mungkin ya menjadi pelanggaran, ya atau hal-hal yang dilarang. Mungkin kami tidak perlu kami sosialisasi tidak perlu kami sampaikan, apalagi membahas temuan-temuan, tidak kami bahas. Ya, pasti itu tandanya kami tidak sayang. Tapi kalau kami ya menyampaikan, ya mengingatkan terus-menerus, ya meluruskan, Pak harus seperti ini, Pak jangan seperti ini, Pak harus kayak ini, ya itu tujuannya baik.
Ya Pak ya, tujuan kami baik. Tujuannya satu, kami ingin semua PKPLK itu bekerja sampai pensiun, ya, sampai usia pensiun. Tuh kami pengen, ya, ya. Jadi, tapi kalau rekan-rekan yang tadi diarahkan susah, ya, ya, ketika ada instruksi disuruh ikut Zoom susah, ya, diikut tes nilainya kecil, ya, disuruh pelaporan tidak mau, ya. Tadi ada aturan tidak boleh ini dilakukan. Nah, itu mohon maaf, ya. Kalau jadi temuan pasti dikembalikan user, akhirnya apa? Dikembalikan ke user, dipecat, ya. Siapa yang dirugikan? Apa bapak lah yang dirugikan, ya. Perusahaan enak, tinggal cari orang baru, rekrut orang baru, udah masuk orang baru yang gantikan. Nah, kita tadi yang jadi temuan, mikir ke besok nak nyari kerja di mana, besok nak pegawai di mana. Nah, ya jangan sampai Pak, jangan sampai jadi temuan. Jadi itu pesan kami, tetap semangat dalam bertugas, buatlah BRI bangga Pak, ya, buatlah PKSS senang dengan kita, ya, karena jujur baik penilaian itu, ya, menilai K-Unit itu berawal dari senang atau tidak senang dulu, ya. Pertama aku senang dengan Pian, ya, apa dia rajin, ya, diminta tolong ini dia sigap, ya, disuruh ini dia cepet misalnya kan, ya. Ketika ada form evaluasi tahunan, dengan senang hati K-Unit, oh, sudah rekomendasi, ya, telepon PKSS, Pak aku pengen Pian lanjut, itu contoh, ya. Tapi kalau yang tidak sesuai tadi, ya mohon maaf, ya, digantikan orang lain. Ya, itu saja Pak, tetap semangat, ya, selamat bertugas. Silakan dimaksimalkan kebersihan. Senin kita mulai pelaporan, ya. Jadi itu saja, akhir kata saya akhiri untuk kegiatan sosialisasi dan pembinaan sore hari ini, ya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Aga, Pak Adi. Silakan Pak, lanjut bertugas Pak ya. Sip. Baik Pak. Izin lihat Pak. Kita belum foto Pak tadi. Sorry. Yang keluar dulu, kita belum foto. Foto dulu. Lupa. Bentar. Kita foto dulu. Bentar ya. Foto dulu ya. Sorry, udah fokus. Ya, 1, 2, 3. Ya, bentar. Bentar ya. Foto dulu. Bentar. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya. Oke. Ya, cukup. Silakan lanjut. Ya, Pak ya. Kalau mau melakukan pembersihan sore hari ini, silakan lakukan. Ya. Ya Pak. Terima kasih Pak Aga. Sip. Pak Angga, Pak Adi. Ya, lanjut Pak. Jangan Izin keluar Pak. Izin keluar Pak.